Desa Sukamaju dulunya damai dan bersahaja. Alamnya subur, hasil panen berlimpah, dan warganya hidup dalam harmoni sederhana. Tetapi pembangunan masih sangat minim di desa ini. Akses untuk membawa hasil panen ke rumah masih sulit. Ketika pemerintah mengucurkan dana miliaran rupiah untuk pembangunan desa, semua warga bersorak gembira. Mereka membayangkan sekolah baru, jalan beraspal, serta jembatan penghubung antar dusun yang sudah lama mereka butuhkan. Tapi harapan itu menjadi dongeng getir saat Pak Santosa naik menjadi lurah. Di balik senyumnya yang ramah kepada semua warga, tersembunyi kerakusan yang tumbuh perlahan. Ia tahu, dana besar berarti peluang besar. Bukan untuk desa, tapi untuk dirinya sendiri. Pak Santosa bukan orang bodoh, ia lihai memainkan peran sebagai seorang pemimpin bijaksana. Setiap minggu ia menggelar pertemuan desa, menyampaikan rencana-rencana besar yang terlihat meyakinkan, tapi tanpa rincian jelas. Warga yang awam hanya mengangguk, terpesona oleh cara bicaranya yang memikat. Bahkan para ibu-ibu PKK memujanya seperti pahlawan. Diam-diam, ia mulai mengganti kontraktor resmi dengan perusahaan fiktif milik saudaranya. Dana pembangunan disalurkan bukan ke proyek desa, melainkan ke rekening pribadi yang tak terendus masyarakat. Tanda-tanda kecurangan mulai tampak, tapi samar. Proyek jembatan hanya berdiri pondasi tak sempurna selama 6 bulan. Jalan desa yang seharusnya diaspal masih tetap berlubang dan becek setiap hujan. Lumbung pangan rakyat yang direncanakan tak pernah dibangun, padahal dana pengadaan sudah cair. Anehnya, rumah Pak Lurah bertambah lantai dan tampak megah dengan pagar besi baru yang tinggi menjulang. Dia sekeluarga pun pergi umroh dengan dalih bahwa mereka sudah menabung sejak lama. Sebagian warga mulai bertanya-tanya, tapi Pak Santosa selalu punya jawaban cerdas untuk menutup mulut mereka. Andri adalah salah satu pemuda yang dikenal cerdas di desa. Dia baru saja kembali dari kuliah di kota, dan saat kembali dia banyak mendapat aduan dari sebagian warga, mereka mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mengamati papan pengumuman keuangan desa dan mencatat anggaran yang terasa tidak masuk akal. Ia tahu cukup tentang akuntansi untuk sadar bahwa ini bukan hanya salah tulis, tapi manipulasi terang-terangan. Saat ia bertanya ke kepala dusun, ia hanya diberi jawaban mengambang dan tatapan was-was. Namun rasa ingin tahunya tidak surut, ia mulai menyelidiki lebih jauh secara diam-diam. Suatu malam, dengan langkah hati-hati, Andri menyusup ke kantor desa dengan berbekal kunci dari tukang kebersihan. Di dalam laci meja Pak Lurah, ia menemukan dokumen-dokumen mencurigakan, fotokopi rekening serta bukti transfer ke rekening bernama Wahyu Santosa, yang Andri ketahui ia adalah adik Pak Lurah yang tinggal di Jakarta. Matanya membelalak saat melihat jumlahnya, hampir setengah dari total dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Ia segera memotret semuanya dengan ponselnya dan kabur sebelum ada yang melihat. Andri tidak bisa tidur malam itu. Ia merasa seperti sedang menggenggam bom waktu. Jika ia membuka aib ini, ia bisa jadi musuh seluruh aparat desa. Tapi jika ia diam, Sukamaju akan terus dirampok oleh orang-orang rakus yang seharusnya melindungi dan membangun desa. Ia memilih menulis laporan rinci dan mengirimkannya secara anonim ke Inspektorat Kabupaten serta satu media online nasional. Hatinya berdebar-debar, tapi ia merasa telah melakukan yang benar. Beberapa hari kemudian, berita itu meledak seperti petir di siang bolong. Dengan judul dana desa Sukamaju disalahgunakan, dugaan korupsi oleh lurah dan kroninya, berita itu langsung viral. Warga yang melihatnya terkejut dan tak percaya. Beberapa marah, namun ada pula yang membela Pak Santosa karena merasa ini hanya fitnah politik. Namun tak lama, tim audit dari pusat turun tangan. Mereka menggeledah kantor desa dan rumah Pak Lurah, menemukan dokumen asli dan bukti transaksi mencurigakan. Kasus ini resmi naik ke pengadilan.
Pak Santosa awalnya membantah dengan tegas. Ia menangis di depan warga, mengatakan bahwa ini adalah konspirasi untuk menjatuhkannya. Namun semua itu runtuh saat Wahyu, adiknya, ditangkap di Jakarta dan membongkar segalanya demi keringanan hukuman. Ternyata, bukan hanya dana desa, Pak Santosa juga menyelewengkan dana bantuan bencana yang harusnya diberikan kepada petani. Ia benar-benar menggali kuburnya sendiri dengan kerakusannya. Pengadilan menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Pak Santosa. Seluruh aset mewahnya disita dan rumahnya yang megah dilelang. Ia tak lagi disapa dengan hormat, tapi diludahi namanya di pasar desa. Anak-anaknya dikeluarkan dari sekolah swasta karena tak mampu membayar lagi. Mereka menemani Pak Santosa sampai vonis hukuman dijatuhkan, lalu mereka memutuskan untuk pergi ke luar kota. Ia kini hanya dikenal sebagai koruptor yang menghancurkan desa yang membesarkannya. Namun karma tak berhenti di situ. Di penjara, Pak Santosa mendapat kabar bahwa ibunya yang renta meninggal dalam kesepian. Tak ada biaya untuk pengobatan karena semua harta keluarga dibekukan. Istrinya yang dia kira akan setia justru meninggalkan mereka begitu saja. Ia hanya bisa menangis dari balik jeruji besi, menyesali segala kejahatan yang dulu ia anggap jalan menuju kesuksesan. Tubuhnya mulai melemah karena stres dan penyakit lambung kronis yang tak ditangani. Anak-anaknya pun hanya menengoknya sesekali karena diharuskan sekolah dan bekerja. Tiap malam, ia dihantui suara warga yang marah dan wajah anak-anak yang tak jadi dapat sekolah layak karena ulahnya. Ia terbangun dari tidur dengan keringat dingin, membayangkan jembatan yang roboh karena tak dibangun dengan benar, menewaskan seorang bocah tahun lalu. Semua kesalahan itu kembali seperti hantu yang tak pernah pergi. Karma, rupanya, menagih dengan cara yang sangat personal dan pedih. Di luar penjara, Andri terus membantu desa bangkit. Ia diangkat menjadi ketua tim transparansi keuangan desa dan bekerja sama dengan lurah baru. Proyek-proyek yang dulu mangkrak kini mulai diselesaikan satu persatu. Meski perlahan, Sukamaju kembali bernapas. Warga mulai mengerti arti penting dari pengawasan dan keterbukaan. Mereka tak lagi membiarkan pemimpin memimpin dengan seenaknya. Desa yang dulu dibungkam kini menjadi contoh bagi desa lain tentang bagaimana melawan korupsi. Nama Pak Santosa tetap ada dalam sejarah, namun bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai pengkhianat rakyat. Kini banyak anak-anak yang bersekolah dengan layak, lalu melanjutkan sekolah di luar kota. Semakin banyak generasi yang berilmu dan berpengetahuan luas. Di sudut penjara yang gelap, Pak Santosa yang dulu dipuja, kini hanya seorang narapidana biasa yang dihantui masa lalunya. Tak ada lagi kemewahan, tak ada lagi kekuasaan. Yang tersisa hanyalah penyesalan, dan sebuah pertanyaan yang terus berputar di pikirannya. Apakah semua ini harga yang harus kubayar? Cerita ini mengajarkan kita agar tidak tamak, sekalipun tidak mendapatkan balasan secara langsung di dunia maka akan mendapatkan balasan yang berkali-kali lipat lebih pedih di akhirat.